Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Winda Lestari dengan NIM 1814070019 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Metodologi penelitian. Dosen pembimbing Dr. Wilyasari SPD MSI. Di video ini kita akan membahas bab 4 dan bab 5. Pertama, bab 4, yaitu hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Deskripsi data. Deskripsi kan salah satu bagian laporan penelitian yang memberi gambaran tentang data penelitian yang telah dikumpulkan. Data tersebut berupa hasil belajar mengetahui kemampuan siswa. Contoh pada penelitian korelasi. Judul hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar IPS di SD Gugus 1 Kabupaten Kepahyang oleh Reza Arista Sari. 1. Uji validitas. Tabel pertama. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hanya 6 butir pernyataan yang dinyatakan gugur atau invalid, yakni pada indikator perasaan senang, yaitu soal nomor 22, pada indikator perhatian, yaitu nomor 12 dan 16, pada indikator partisipasi, yaitu soal nomor 14, pada indikator keinginan atau kesadaran, yaitu soal nomor 13 dan 33. Sedangkan 4 butir lainnya valid dan dapat dilihat pada tabel kedua. Tabel kedua. Dari tabel tersebut menunjukkan terdapat 44 butir pernyataan yang dinyatakan valid pada indikator rasa tertarik, yaitu soal nomor 7, 10, 12, 18, 23, 26, 39, 40, 46, dan 49. Pada indikator perasaan senang, yaitu soal nomor 1, 4, 15, 25, 28, 41, 42, 44, dan 47. Pada indikator perhatian, yaitu soal nomor 5, 8, 9, 11, 20, 24, 31, 32. Pada indikator partisipasi, yaitu soal nomor 6, 19, 27, 29, 30, 35, 36, 43, dan 50. Dan pada indikator keinginan, yaitu soal nomor 2, 3, 21, 34, 37, 38, 45, dan 48. 2. Uji reliabilitas. Dari tabel tersebut menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen didapat nilai Constable alpha sama dengan 0,897 lebih besar dari 0,7, sehingga bisa dikatakan bahwa item pertanyaan dalam instrumen angket minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS tersebut adalah reliable. Setelah dikonsultasikan dengan R produk momen, maka dapat diketahui bahwa instrumen penelitian ini termasuk dalam klasifikasi koefisien reliabilitas tinggi. Selanjutnya, pembahasan hasil data dari contoh penelitian tadi kemudian diuji dengan cara uji hipotesis. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dilakukan dengan perhitungan statistik korelasi produk momen. Hasil dari uji validitas angket minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS diperoleh 44 butir instrumen yang dinyatakan valid dari 50 butir instrumen yang diuji cobakan. Hasil dari uji reliabilitas diperoleh nilai R11 sebesar 0,897. Hasil pengujian hipotesis. Terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan hasil belajar siswa. Hal ini diperoleh R hitung sebesar 0,638 besar sama dengan R tabel 0,195 dengan signifikan 0,05 dan N sama dengan 122 menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan hasil belajar siswa memiliki hubungan yang kuat. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian
sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contoh pada penelitian deskriptif. Judul, Survei Kesulitan Siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap Kulon Progo tahun pelajaran 2014-2015 oleh Purjaka. Keterbatasan penelitiannya yaitu penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun masih ada kekurangannya yaitu bahwa penelitian ini hanya dilakukan dengan satu alat ukur yaitu dengan angket. Untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, seharusnya juga harus memperhatikan alat ukur yang lain untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Bab 5. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengangkatan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Contoh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kesulitan belajar siswa kelas 4 dan 5 sekolah dasar Negeri Pantaran Kokap Kulon Progo dalam belajar gerak dasar senam guling depan pada saat awalan, saat mengguling, dan sikap akhir setelah mengguling sebanyak 1 siswa sangat tinggi, 5 siswa tinggi, 18 siswa sedang, 3 siswa rendah, dan sangat rendah 3 siswa. Implikasi dan saran. Implikasi yaitu berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Saran yaitu suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Contoh implikasi. Hasil penelitian ini berimplikasi praktis, yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah dan guru, sehingga lebih terpacu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Guru pendidikan dapat mengetahui tingkah kesulitan siswa dalam pembelajaran guling depan, sehingga dapat mencari pemecahannya. Contoh saran. Ada beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, antara lain, perlu diadakannya penelitian sejenis dengan populasi yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. Perlu adanya satu solusi untuk memecahkan kesulitan pembelajaran guling depan.